malam. Malam ini jumpa lagi dengan podcast kita yang telah hadir di studio kita MMC Bapak Remon bidang perlindungan anak dari pemerintah Kota Payakumbuh, Pak Remon ya. Ya, siap Pak. Ya. Pak Remon, dulu Bapak saya dengar-dengar informasinya itu hobi silat, Pak ya. Ya, betul Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya bersilat dari kelas 4 SD. 4 SD, Pak ya? 4 SD tahun 78. Oh, dari kecil, Pak ya? Dari kecil. Nah, jadi saya udah belajar silat disuruh sama orang tua atau papa saya sendiri. Kebetulan dekat rumah kita ada silat-silat kampung. Belajarlah kita di peguruan itu, nama silat itu bapaknya alirannya silik lintau. Oh, silik lintau, Pak ya? Silik lintau ya. Kita belajar namanya Datu Awi. Jadi kita belajar, ada pemuda situ belajar, kita yang paling kecil, kita masih kelas 4 SD, pemudanya ada sekitar 50-an. Terakhir yang sampainya untuk tingkat pelatih di silat tradisi itu cuma berempat orang dari jumlah 50. Terus saya waktu SMP, kalau libur sekolah belajar lagi silat, belajar lagi silat kumango, ke Batu Sangkar. Kumango itu Batu Sangkar ya Pak? Batu Sangkar ya. Belajar lagi silat tuo, waktu itu ke Bukit Tinggi. Belajar lagi silat taram, di Taram. Belajar lagi silat buayo, di pesisir selatan. Kabarnya Bapak sampai ke luar negeri, Pak ya? Iya, itu bagaimana ceritanya, Pak, tuh kok sampai ke luar negeri? Ada komunitas kita yang hobi silat atau seperti apa cerita itu, Pak? Kebetulan kita diminta, Pak, waktu itu ke luar negeri. Waktu itu ada ke Austria. Oh? Austria, ke Brunei Darussalam. Itu yang meminta perintah Austria atau dari komunitas kita, Pak? Komunitas Minang? Minang di Austria. Ada juga di Thailand. Ya, di Thailand juga ya, Pak ya? Ya, ada. Itu saya diminta oleh pelatih silatnya, pelatih Muay, Muay Thailand, pelatih belah dirinya boxing, tapi asli. Nah, itu kebetulan waktu itu saya pernah ketemu dalam pertandingan silat. Jadi dia penasaran. Nah, saya tolong dibagi-bagi silatnya, silat tradisi, silat Minangnya. Ya, saya berbagi. Saya juga waktu itu dia minta, saya juga minta waktu itu Muay, belah diri boxing Thailand. Saling belajar lah ya, Pak ya? Saling belajar ya. Itu ada 6 bulan di Thailand, di Austria, di Belanda pernah. Di Belanda juga pernah, Pak? Pernah, di Malaysia juga. Malaysia diminta di Seremban. Di waktu saya buat tim Sumatera Barat untuk persiapan PON, saya waktu itu juga diminta, kalau di Indonesia itu Menpora. Nah Pak, bagaimana terhadap tanggapan mereka yang di luar negeri, Bu, terhadap silat itu? Apa dia punya sebuah antusias atau minat yang sangat tinggi dengan kebudayaan kita, Pak? Pada umumnya, Pak, di luar negeri, kalau silat Minang, itu beliau sangat suka. Karena silat Minang itu masih asli dan tradisi. Tradisi, Pak ya? Jadi, di situ di silat Minang dia mau belajarnya betul-betul khusus. Karena begini, Pak, walaupun dia sudah dan 5 karate, taekwondo, mereka juga ingin membekali belah diri taekwondo itu, jiu-jitsu itu. Nah, apa kelebihannya silat ini dari taekwondo, karate itu, Pak? Secara minat dari personal orang-orang itu, Pak? Ya, kalau di silat tradisi Minang atau silat Minang sendiri, dasarnya itu kelebihannya, Pak, mulai dari langkahnya, kunciannya, belah dirinya, tradisinya, itu penataannya dari bawah sampai ke kunci-kunciannya itu ribuan banyaknya, Pak. Dari berbagai aliran silat tadi, itu kita rangkum. Jadi ada seni di situ, Pak ya? Ada seni, banyak sekali seninya, Pak. Justru karena itu, yang dari Eropa, yang dari Amerika, yang dari Arab sendiri, itu datang ke Sumatera Barat, dia selalu datang ke Indonesia, dia mencari silat Minang. Oh iya, sangat terkenal, Pak ya? Iya, sangat terkenal ya. Di Eropa juga ada
silat Minang yang dikembangkan. Itu sudah lebih 60-an negara. Di Amerika juga kebetulan saat ini ada Persatuan Orang Minang yang di Washington DC di Amerika juga meminta saya untuk melatih di Washington DC. Waduh, luar biasa ya Pak Remon Iya, ya, prestasinya Pak Remon ya. Ya, saya diminta ke Washington DC, buka latihan di situ. Ke BRI Pak ya. Ke BRI, KBRI-nya sudah siap menunggu. Itu yang mengurus di sana Dr. Andes Afdal. Oh, Abdal. Abdal, ya Abdal. Ya, pernah dia berhubungan ya. dengan Ketua Umum FKMB, dia Pak Indra Jaya, Pak Abdal ya. Iya, Abdal. Kebetulan dia minta langsung ke saya. Kalau Pak Remon bersedia ke Washington DC 5 tahun atau 10 tahun katanya. Udah kita kembangkan silat Minang di Amerika katanya. Sudah itu sudah ada yang menunggu di situ. Kebetulan silat Minang itu khususnya dulu namanya Bring Sakti, yang namanya sekarang Satria Muda, itu pelatih saya Bang Edward. Bang Edward ya Pak. Sudah duluan membuka latihan di Chicago, di Miami. Di Miami ya. Miami dan Chicago, juga di Los Angeles. Sudah dulu membuka silat Minang ini di silat Rimau yang dikembangkan di Amerika. Nah, yang baru-baru ini Abdal waktu saya ada ulang tahun perguruan Satria Muda Indonesia di Payakumbuh yang dipimpin langsung oleh Bapak Sekjen PB IPSI, Bapak Rizal Caniago. Kami bikin siaran live, langsung ditangkap oleh dunia. Itu Bapak, dia pada meminta semua untuk dikembangkan atau dibuka latihan unit-unit yang ada di Amerika, di Belanda, di Prancis. Nah, bagaimana Pak? Sekarang kan di luar negeri, komunitas kita ini berminat dengan silat. Nah, bagaimana di dalam negeri, Pak? Apakah masih diminati silat Minang ini atau seperti apa itu, Pak? Di dalam negeri, silat Minang sendiri sampai saat ini, Asian Games kemarin, itu masih Indonesia yang pegang. Indonesia yang pegang, ya. Baik itu seninya, prestasinya, ganda campuran, ganda tunggal, dan beregu. Masih kita yang pegang, Indonesia. Karena di situ silat kita ini silat Minang yang dikembangkan di Pulau Jawa atau Sulawesi mengembangkan silat Minang. Nah dulu Pak, saya tanya sedikit, asalnya silat itu dari Sumatera Barat atau udah ke provinsi lain itu Pak? Sumatera Barat Pak. Sumatera Barat. Jadi mereka itu belajar dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat ya. Dibawa ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa dikembangkan lagi. Itu guru tua kami yang bawa ke Pulau Jawa itu namanya Bapak Haji Abu Zahar. Abu Zahar ya. Bapak Abu Zahar, orang Simpang 6 Padang. Dan beliau di sini murid termudanya sekarang itu Bapak Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, yang tokoh Gerindra sekarang ya Pak? Iya. Yang Menteri Kemenhan ya Pak? Kemenhan ya. Nah, itu murid termuda dari Bapak Abu Zahar. Jadi di situ ada 9 pendiri termasuk Bapak Rizal Caniago, Bang Ampi, itu Pak Edward Lebi orang Pauah, Padang. Iya. Ada 9 orang, Pak Maktub, banyak di situ yang bergabung dengan Bring Sakti ini di Jakarta dan di Bandung, termasuk juga Bapak Indra Katib yang lagi di Bandung. Gabung di Bring Sakti, habis itu maunya pimpinan kita, pembina silat Satria Muda ini, dia ingin mengembangkan secara nasional. Maka dibentuklah tahun 1987 dibentuk Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia. Jadi ketuanya oleh siapa Pak? Bapak Prabowo sendiri sebagai pembina utama. Kebetulan dia pembina ya Pak ya? Iya, ketuanya yang di Taman Mini itu ya Pak ya? Iya, betul. Waktu Padepokan kan. Padepokan Taman Mini ya, Pencak Silat Bapak Prabowo, iya. Jadi di situ dikembangkanlah beberapa ribuan aliran silat tradisi di Indonesia disatukan. Banten, Pandeglang, Cimande, Cikalong, Bongkar Kandang, Pamacan, semua silat yang ada di silat Madura, silat Surabaya, di Sulawesi sendiri, di Papua sendiri, di Kalimantan, bergabung dengan SMI, Satria Muda Indonesia, dan guru-guru itu membawa aliran ke dalam perguruan. Jadi di perguruan pencak silat Satria Muda ini, beribu-ribu aliran yang dikembangkan. Nah, di situ salah satunya kalau pelatih tingkat pendekar, itu dia minimal menguasai 3 aliran silat. Contohnya saya udah pendekar utama atau mau
calon Dewan Guru. Hmm. Itu saya minimal menguasai silat 7 aliran. 7 aliran ya Pak ya? Nah, sekarang alhamdulillah saya sudah menguasai 12 aliran silat. 12 aliran ya? Nah, saya menguasai silat Cemande, silat Harimau, silat Kumango, silat Tuo, silat Torpedo, silat Taram, silat Lintau. Pokoknya 12 aliran harus saya kuasai, baru bisa jadi Dewan Guru. Kalau menjelang pendekar utama itu, minimal dia kalau sabuk pendekar dia menguasai silat tradisi 3. 3 silat tradisi. Contoh dia harus menguasai silat Gulo Tareh dari Priaman. Iya. Harus menguasai silat Buayo dari Pesisir. Harus menguasai silat Tuo. Silat dari Batu Sangkar banyak lagi alirannya. Silat Lintau, silat Harimau, silat Kambing Hutan, silat bermacam-macam aliran yang ada di Minang ini udah ratusan, Bapak. Sudah ratusan aliran silat. Itu masuk ke wadah perguruan pencak silat Satria Manusia yang besar ini. Jadi di situ nanti para pelatih, asisten pelatih, seandainya dia melatih di Jakarta, murid di Jakarta bisa belajar silat aliran Minang. Murid yang di daerah Sumatera Barat sendiri, Pekanbaru atau Palembang di Jambi, bisa menguasai silat Banten. Jadi murid-murid itu selalu kan banyak aliran di Satria Muda Indonesia, ya banyak aliran. Jadi pelatihnya, kalau pelatihnya orang Jakarta, dia punya belajar tradisi Minangkabau. Nah, muridnya mau belajar, saya belajar silat harimau katanya, diajar sama pelatih silat harimau. Saya mau belajar silat lintau, saya diajar silat lintau. Saya belajar aliran silat Minang yang di Gunung Singgalang atau Gunung Merapi. Saya Gunung Merapi diajarkan silat itu. Juga beberapa aliran silat, misalnya meninjau, silat meninjau, silat torpedo atau silat silat Pakia Rabun. Silat Sungai Patai di Solo. Di silat Sungai Patai itu Bapak Erzal Caniago itu sangat menguasai sekali. Cuman yang setahu saya pada saat ini Bapak Erzal Caniago ke Sekjen PBFC, beliaulah satu-satunya yang guru tuanya sekarang yang menguasai silat Sungai Patai. Sungai Patai itu Pak? Iya. Cukup terkenal juga? Cukup terkenal Bapak Erzal Caniago, ya. Saya juga adik dari Bapak Erzal Caniago. Saya tahu sendiri. Jadi sewaktu saya udah jadi atlet atau pengembang silat di Pulau Jawa sampai ke Sulawesi itu, saya juga dulu melatih di batalion yang ada di 328, 330, 329. Jadi udah kemana-mana nih Pak Ramoni ya? Iya. Udah berapa kira-kira itu Pak perjalanan berapa tahun itu Pak? 40 tahunan. 40 tahun. 40 tahunan. Nah Pak, sekarang kan Bapak nih tamu di studio MMC ini. Bapak, kita di sini nih ada forum komunikasi keluarga Minang Bersatu. Kira-kira Bapak yang dari ranah, bagaimana kira-kira tanggapan Bapak terhadap organisasi forum komunikasi Minang ini di rantau ini? Itu Pak FKMB. Kalau menurut saya itu 100% saya sangat menilai positif sekali. Karena di FKMB ini banyak bergabung orang rantau. Semuanya masuk ke FKMB, baik itu yang pedagangnya, yang pemerintah daerah masing-masing, yang pengusahanya masuk tergabung di sini, baik advokat sendiri seperti yang saya dengar. Positif lah Pak ya. Ya, yang positifnya banyak di sini. Ya. Pemerintah Sumatera Barat dalam hal ini kalau ke sini, saya dengar tadi mau mendatangkan Bapak Gubernur, Bapak Meldi, tanggal 2. Itu sangat bagus sekali Pak. Bapak Gubernur juga hobi silat. Bapak Gubernur itu udah berapa Bapak Gubernur Sumatera Barat. Kita ini kan punya bidang seni dan budaya Pak ya. Nanti kalau Bapak diminta untuk mungkin kita akan membentuk sekolah silat. Apakah Pak Ramon itu bersedia untuk membantu itu Pak? Karena kita kan perlu juga tenaga-tenaga skill yang benar-benar menguasai itu Pak. Untuk perkembangan FKMB di rantaunya Pak, bukan di ranahnya. Nah, di rantau kita perlu juga melestarikan
budaya-budaya seni seperti ini, Pak. Iya. Nah, saya ingin bertanya ke Bapak, kira-kira apa langkah-langkah yang akan kita lakukan kalau kita membentuk sebuah perguruan silat di FKMB ini, Pak? Langkah-langkahnya Pak, kita ambil dulu, kita tanamkan dulu ke putra-putri Sumatera Barat Ya. bahwa silat itu bela diri bangsa. Oh, gitu. Bela diri bangsa itu dalam tanda kutip, Jadi nilai ya, Pak, ya? Nilainya. Kita berikan nilai ya. pencak silat itu, sile itu adalah bela diri bangsa Indonesia. Jadi kalau kita harus tuan rumah Ya. di negeri sendiri. Jadi Sama dengan Jepang begitu ya, Jepang, Pak? jadi Jepang apa semacam karate. itu, karate. Tuan rumah di negeri sendiri. Berarti dia kalau di kita silat untuk bela diri bangsanya. Ya, kita harus tuan rumah di negeri sendiri. Bela diri belang bangsa. Jadi silat Minangkabau khususnya itu kan cikal bakal silat dunia. Jadi silat dunia itu berasalnya memang dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ya. Asal muasalnya silat itu silat. Nah, dulu silat kalau di kampung-kampung namanya silat. Jadi kita untuk memberikan nilai ke orang-orang itu seperti sampaikan dulu nilai yang terkandung dalam silat itu, Pak. Iya. Supaya dia berminat untuk belajar silat. Belajar silat itu, Pak, ya. Di Sumatera Barat sendiri dulu telah dibentuk ke sekolah-sekolah. Di pencak silat itu di Kota Padang juga pernah dulu. Pencak silat itu mata pelajaran wajib. Wajib bahkan dipertandingkan itu, Pak, dipertandingkan. Dipertandingkan. Ya. Ada secara tradisionalnya, seninya, dan prestasinya. Sampai sekarang, alhamdulillah, pencak silat untuk tingkat dunia, tingkat Asia Tenggara masih kita yang terbagus. Seperti Jawa Barat. Jadi tidak bisa dikatakan hobi silat ini, Pak. Memang harus memahami nilai-nilai, Pak, ya. Harus kita pahami, Pak, karena di sini kita harus mencontoh ke negara-negara yang seperti Korea, Jepang, dan Cina. Kalau di Jepang, Korea itu atau Cina, tingkat sekolah TK, sekolah dasar sekali, itu sudah diwajibkan belajar bela diri Cina. Kungfu Cina. Cina, Shaolin Cina. Di Korea juga harus belajar bela diri asli Korea, taekwondo. Di karate juga dari SD sampai perguruan tinggi tidak putus dalam pelajaran bela diri. Karena itu bela diri bangsa dia sendiri. Siapa lagi mengembangkan bela diri itu kalau Pak, begini, Pak. Tadi Bapak mengatakan silat itu adalah bela diri bangsa. Iya. Gimana kira-kira perhatian pemerintah terhadap persilatan Indonesia ini, Pak? Ini kan menyangkut sebuah seni dan budaya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pak. Ada nggak perhatian khusus dari pemerintah, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini perhatian pemerintah khususnya Bapak Pemina sebagai ketua Bapak Prabowo ya? Bapak Prabowo, ketua PBFC dan ketua Persilat, silat ini tingkat dunia. Sampai saat ini perkembangannya pesat dan bagus. Besok kan ada PON di Papua. Kalau saya dulu membuat PON di PON. Bapak ikut membidanginya? Iya, untuk dulu PON. saya PON Riau. PON Riau. Jadi di sini kalau saya lihat Bapak Pemina, Bapak Prabowo Subianto, apalagi silat, itu dia sangat sekali pendanaannya, habis-habisan untuk silat. Karena di sini dia di pencak silat Bapak Prabowo itu sangat mencintai yang namanya silat, yang namanya pesat itu, habis-habisan dia. Di segi apanya, pokoknya silat harus berkembang di Indonesia, harus jadi tuan rumah di Indonesia. Bela diri, bela bangsa katanya. Ya, bela diri, bela bangsa. Pak, Iya. Tapi kadang begini, Pak, ya. Ada juga di pulau-pulau lain itu, kayak di Jawa, itu belum terlalu sosialisasi dengan bagus ya, Pak, ya. Jadi peminatnya mungkin belum terlalu banyak ya, Pak. Mungkin sosialisasi atau pengenalan ke mereka-mereka itu, Pak. Iya, itu mungkin kelemahan dari Pemprovnya sendiri. Pemprov sendiri, Pengurus provinsi silat itu mungkin di situ apanya. Kayak yang kita lihat, kadang-kadang pemerintah daerah itu yang tingkat provinsi
ada yang hobi betul dengan silat, ada yang hobi betul dengan bela diri lain, ada dengan olahraga lain, dia cenderung ke olahraga lain, atau dia cenderung ke olahraga impor. Padahal di sini pencak silat, sile adalah bela diri budaya bangsa, yang punya Indonesia yang punya. Siapa lagi yang mengembangkan atau yang mengapakan selain dari orang bangsa Indonesia sendiri? Iya, benar itu. Jadi kira-kira harapan Bapak ke depan untuk perkembangan persilatan itu seperti apa, Pak? Kalau bagi saya sendiri, pencak silat itu harus dimasukkan kurikulum. Kurikulum? Ya, dari tingkat di sekolah SD, ya, tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kalau seperti di Bukit Tinggi sendiri, Dewan Guru saya, Bapak Haji, Bapak Supian Nadar, dia sudah membuat semacam akademi. Akademi silat. Akademi silat. Dan saudara sepupu saya, Edwell, yang di Jakarta ini, dia juga sudah bikin akademi. Akademi Silat Harimau. Akademi Silat Merapi Senggalang, yang di Bukit Tinggi. Bagi orang Sumatera Barat sendiri, sudah banyak membuat akademi-akademi silat. Nanti kita akan bikin akademi silat FKMB, Pak. Ya bagus. Nah, nanti Pak Ramon langsung sebagai pembimbingnya bagaimana nanti strategi apa yang persiapan apa yang kita lakukan. Ulang ya. Mungkin apa strategi kita kalau nanti di FKMB ada semacam akademi silat yang kita buka, Pak? Mungkin Pak Ramon bisa membimbing atau mengarahkan seperti apa starting point-nya nih. Ini kan FKMB ini baru, Pak. Organisasinya baru. Nah, kita ingin juga mengembangkan nilai-nilai seperti itu. Nah, dari situ tentu harus banyak kita orang yang benar-benar skill cara mengembangkan silatnya. Untuk itu, kira bagaimana pendapat Bapak itu terhadap akademi yang akan coba kita bentuk ini, Pak? Saya sendiri sangat bersedia sekali untuk membentuk di FKMB ini akademi silat. Jadi kami nanti saya sendiri atau teman-teman guru-guru saya sendiri, saya ajak gabung ke sini. Kita bikin nanti anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, kita bentuk kepengurusannya, kita bentuk unit-unit latihannya di sini. Jadi misalnya di sini ada unit latihan untuk 100 orang, kita bikin dulu. Nah, kita datangkan guru-guru kita dari Sumatera Barat ke sini, kita bentuk, kita bikin latihan, unit latihan. Di FKMB ini kita bikin di depannya FKMB Pencak Silat. FKMB Pencak Silat ya, Pak? Iya. Sama dengan ambulan gratis FKMB. Iya, Pencak Silat FKMB Sumatera Barat. Jadi saya kasih tahu Bapak sedikit, di FKMB ini ada semacam ambulan gratis, kegiatan Jumat Berkah, santunan yatim, itu udah berjalan, Pak. Nah, kita coba mencari strategi, kemudian pandang-pandang dari yang ahli lah, untuk membentuk seni budaya ini. Supaya di FKMB ini beragam nilai budaya itu kita bangkitkan lagi. Visi FKMB itu, Pak, dalam membangkit Batang Tarandam. Membangkitkan ekonomi, pendidikan, dan seni budaya. Nah, di seni budayanya mungkin Pak Remon bisa membantu nanti bagaimana strateginya. Mungkin itulah Pak Remon ini untuk coba bagaimana mengusulkan ke Ketua Umum kami, bagaimana nanti baiknya. Kebetulan Pak Remon hari ini kan hadir di studio kami untuk memberikan sedikit pandangan dan pendapat mengenai silat dan seni budaya, tentu orang yang ahlinya. Kira-kira langkah awalnya seperti apa itu, Pak? Langkah awalnya, Pak, kita bentuk dulu pencak silat. Dari situ nanti kita kembangkan sanggar. Sanggar itu nanti ada tari gelombang, tari pesambahan, tari piryang. Jadi dari silat ini dasarnya mereka nanti bisa menanti tamu dengan tari pesambahan. Betul, Pak. Langkah-langkah silat, tari piryang, tari memacaan piryang, tari memijak-mijak kacu, tari memijak paku segala macamnya.
Dasarnya memang dari silat, Pak. Kalau sanggar-sanggar itu kita bikin. Contohnya nanti salah satunya datang nanti kita datangkan dari Sumatera Barat. Contohnya sanggar yang mau kita bikin sanggar tari FKMB. Iya, tari FKMB. Khusus tari Sumatera Barat. Asli Sumatera Barat kita bikin. Dibentuk itu sanggarnya. Ada belajar nanti di situ saluang. Belajar di situ nanti debus. Belajar nanti di situ kita datangkan guru dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Jadi memang perlu kiranya kalau di rantau itu Pak, seni budaya itu diingat-ingatkan kembali. Iya. Karena begini, anak cucu kita ini untuk sekian tahun kalau kita nggak mulai dari sekarang itu akan lupa Pak. Iya. Jadi maka kita harus mengembangkannya secepat mungkin dan mengingat-ingat lagi. Ini seperti Bapak sampaikan tadi itu bagaimana nilai bela bangsanya kan Bu? Iya, iya. Supaya ini diminati oleh masyarakat kita di rantau. Iya. Terus Pak, kita ini kan organisasi baru. Iya. Tentu sudah bersinergi dengan ormas-ormas lain. Kira-kira ada nggak pendapat Bapak atau usulan mengenai FKMB ke depannya seperti apa? Atau Bapak punya pengalaman di pemerintah kota? Tentu pengalaman itu kami coba terapkan di FKMB karena ini kita lembaga. Iya. Ada Pak. Kalau di sini di FKMD kan udah besar. Ya. Jadi di sini juga segala bidang dan seksi-seksinya kita bentuk. Iya. Ini seksi sanggar. Ya. Ini bidang beladiri. Ya. Ini bidang seni. Ini bidang pelajaran bansi. Ini bidang pelajaran saluang. Ini tarinya harus kita masukkan di FKMB bidang itu dan dibentuk kepengurusannya, seksi-seksinya, bidang-bidangnya. Iya. Oke Pak Ramon dari Pemko Payakumbuh bidang perlindungan anak manusia, mungkin waktu kita udah habis. Ya. Kita selesaikan bincang-bincang. Sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang. Terima kasih.